Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap berkat dan anugerah-Mu. Kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu pagi ini, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah berdoa adalah penting dalam hidup kita. Firman Tuhan diambil dari Efesius 6 ayat 14-18. Demikian firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Efesius 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kata doa adalah kata yang selalu menarik perhatian bagi setiap orang percaya. Karena dimanapun kita berada dalam keadaan tertekan, terjepit, atau mengalami jalan buntu dalam permasalahan, hal yang kita butuhkan adalah doa. Entah kita sendiri yang berdoa atau kita meminta bantuan orang lain untuk mendoakan kita. Saudaraku, doa lahir karena semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan kita yang terbatas, sehingga kita sangat membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Namun banyak di antara kita yang kurang menyadari arti pentingnya berdoa. Terbukti kita sering mengabaikan jam-jam doa dan susah sekali menyediakan waktu secara konsisten untuk berdoa. Sedangkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain, kita bisa melakukannya. Berdoa haruslah menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita, lebih dari segala pekerjaan apapun. Sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan berdoa adalah suatu pekerjaan yang berdampak kekekalan. Hidup tanpa doa ibarat rumah tidak bertiang. Dapatkah sebuah rumah berdiri tegak bila tidak ada tiang yang mendukungnya? Saudaraku, doa adalah napas hidup kita, yaitu berdoa yang bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas, bahkan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat doa yang dihafalkan, tetapi yang menjadi gaya hidup sehari-hari. Inilah yang dimaksud memiliki kehidupan doa. Janganlah kita mengikuti jejak orang-orang fasik yang tidak menempatkan doa sebagai hal terpenting, karena mereka beranggapan bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri tanpa harus melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Padahal doa merupakan jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita berbicara, membangun hubungan dengan Dia dan meminta sesuatu kepadanya.
ketika orang benar berdoa kepada Tuhan, Dia yang Maha Kuasa sanggup melakukan apa saja, sebab tidak ada yang mustahil baginya. Sebesar apapun masalah bisa diselesaikan, sakit penyakit disembuhkan, pintu yang tertutup pun bisa terbuka, perkara yang tak mungkin menjadi sangat mungkin. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita bertekun dalam berdoa setiap hari, menjadi gaya hidup kita sehari-hari, menempatkan dan menganggap doa itu penting buat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Kami boleh mengerti jalan Tuhan yang terbaik. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami memiliki ketekunan untuk tetap berdoa kepada Tuhan dan ketaatan, kesetiaan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.